Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rizky Rohmat. Kali ini kita akan belajar tentang aplikasi AutoCAD, Autodesk AutoCAD. Nah, aplikasi ini biasa digunakan oleh teman-teman tuh teknik, atau arsitektur dan sebagainya. Nah, untuk saat ini kita akan fokus ke CAD dan CAM. Jadi untuk basicnya ke teknik mesin ya. Nah, ini adalah antarmuka dari AutoCAD sendiri. Saya makainya itu AutoCAD 2021 ya, versi paling terbaru. Kalau teman-teman makainya versi yang di bawahnya juga nggak terlalu beda jauh ya, seperti AutoCAD 2020, 2019, atau 2017. Atau di bawahnya lagi juga cuman beda di tampilan aja. Nah, ini adalah antarmuka. Untuk memulai suatu program atau mulai menggambar, kita bisa klik di sini ada gambar plus, ada tulisannya New Drawing. Kita klik di sini. Untuk di sini kita bisa lihat tampilan di sini ada Home, Insert, Annotate, View, Manage dan sebagainya. Terus ada Insert, Annotate, ini ada berbagai macam fitur. Nah, untuk pada pertemuan pertama atau part yang satu ini, kita akan membahas tentang dasar-dasarnya terlebih dahulu, fungsi-fungsi dari tool dasar. Oke, langsung saja di sini ada line. Line ini fungsinya untuk kita membuat garis. Nah, seperti ini. Ini adalah fungsi dari line. Nah, di sebelahnya itu ada polyline. Ini hampir sama dengan line. Nah, hampir sama sebenarnya. Cuman bedanya ini polyline ya. Saya buat yang line di sini sebelahnya. Nah, ini adalah yang kiri itu line, polyline, yang kanan line. Perbedaannya itu pada saat kita menyeleksi objek. Nah, untuk menyeleksi objek itu ada dari kanan ke kiri. Ini dari kanan ke kiri yang warna hijau dan kiri ke kanan. Untuk dari kanan ke kiri ini memblok yang menyentuh. Nah, seperti ini yang menyentuh adalah satu garis, maka yang terblok ini. Kita sentuh di sini yang terblok ini. Kalau semisal kita memakai yang kiri ke kanan, nah tidak bisa. Maka kita harus, misal kita buat mau nyeleksi garis ini, berarti kita harus penuh seperti ini baru bisa. Kalau dari kanan ke kiri cukup menyentuh saja. Lalu lanjut tadi, apa perbedaannya line sama polyline? Saat kita seleksi. Nah, saat kita sentuh yang line itu cuman satu yang terseleksi, sedangkan kalau kita yang polyline klik, langsung menyatu menjadi satu. Jadi semua garis-garis yang dibuat di polyline itu akan menjadi satu. Nah, kalau kita klik seperti ini, nah, cuman satu yang terseleksi. Kalau kita klik yang di sini, tidak terseleksi karena benda ini atau polyline ini sudah menyatu. Jadi kalau kita mau blok-blok semuanya seperti ini. Setelah polyline juga ada circle. Nah, circle ya biasa untuk membuat lingkaran. Nah, ini fungsi dari circle. Terus sebelahnya ada arc. Arc ini untuk membuat lengkungan. Kita klik sini dan klik sini. Nah, kita akan jadi lengkungan seperti ini. Itu fungsi dari arc. Terus ada rectangle. Ini adalah tool yang sering digunakan ya. Rectangle adalah kotak. Nah, kita buat kotak seperti itu. Terus polygon. Kalau kita membuat poligon itu kan ada segi 5, segi 6, segi 7. Nah, segitiga juga termasuk di bagian poligon ini.
Misal kita klik. Nah, di sini ada tulisan enter number of sides. Ini maksudnya itu sisinya. Misal kalau kita mau buat segitiga, berarti kita ketik 3, enter. Nah, ini mau inscribed in circle atau circle, ini maksudnya diameternya dari lingkaran dalam atau lingkaran luar. Kalau inscript itu yang di dalam. Biasanya itu pakai yang inscript ini. Nah, ini adalah segitiga. Misal kita mau buat segi 5, berarti tinggal klik lagi tadi polygon. Ininya kita ketik 5, enter, inscript. Nah, jadi segi 5. Terus ada ellipse. Ellipse itu kita buat ya oval. Kita klik ke kanan. Nah, sudah jadi, kita ciutkan atau besarkan, gini sudah jadi ellipse. Ya mungkin dasar-dasarnya ya cuman itu. Kita hapus dulu. Terus saat mengetik atau saat menggambar, kita kan perlu dimensi ya. Misal kita mau menggambar sebuah lingkaran dengan diameter 20. Atau jari-jari lah, jari-jari 20. Urutannya segini, saya ulangi, kita klik circle, terus klik di sini, ketik 20. Ini kan ada polar itu. Nah, kita klik 20, kita perbesar. Nah, ini maka sudah jadi jari-jari 20. Semisal kita mau buatnya menggunakan diameter, kita buat saja di sini biar sejajar ya. Untuk diameter kita ketik D, enter. Nah, kalau kita samakan ini tadi kan jari-jari 20, berarti diameternya 40. Klik 40, enter. Nah, sudah sama kan? Jadi kalau kita mau buat versi jari-jari, langsung ketikkan angkanya. Tapi kalau kita mau buat yang diameter, ketik D terlebih dahulu, baru ketik angkanya. Atau kalau tidak, bisa seperti ini, menggunakan komen yang di bawah ini, ada komen ini. Kita klik dulu di sini. Nah, kita klik di sini pindah ke diameter. Nah, kalau sudah diameter baru kita ketikkan angkanya. Tapi kalau teman-teman mau lebih cepat ya tadi pakai shortcut D tadi. Kalau kita mau buat kota atau persegi panjang ya dengan ukuran 40 kali 30. Nah, ini kan langsung ada angkanya, panjangnya kita ketik dulu 40, lalu kita tab atau koma juga bisa. 40 tab 30, enter. Nah, sudah jadi persegi panjangnya. Jadi buatnya seperti itu. Lalu kalau kita buat line juga sama. Line misal dengan panjang 35, ketik saja 35. Nah, ke atas 20. Nah, ke kiri 35 lagi, ke bawah 20. Nah, kalau kita sudah mengetahui ini, kita pelajari lagi beberapa fitur yang di bawah ini. Di sini ada namanya yang biasa digunakan ya. Ada namanya ortho mode. Ortho mode ini kita buat untuk tegak lurus. Misal saya pakai line ya. Ini kan kalau hidup itu warnanya biru, kalau gini mati. Misal saya matikan ortonya. Nah, garis ini akan bebas ke sudut manapun. Misal kalau saya aktifkan ortonya, nah ini hanya bisa ke tegak lurus. Nah, hanya bisa ke tegak lurus seperti ini. Lalu di sebelahnya itu ada polar tracking. Kita hidupkan. Nah, sebelumnya di polar ini ada aturannya, berarti ini namanya sudut.
30, 60, 90, 120. Saya biasanya itu pakai ini. Jadi penerapannya gini, misal kita buat garis. Nah, ini 0 derajatnya. Nanti kalau pas sudut yang kita atur tadi 30 akan ada tanda hijaunya seperti ini. 60 juga. Nah, ada tanda hijau. Nah, misal kalau kita buat yang paling bawah, ini akan lebih tipis lagi hijaunya. Nah, seperti ini. Tapi yang biasa sering digunakan itu 30, 60 sama yang ini 15, 30, 45. Nah, ini yang sering digunakan. Terus, nah selanjutnya ada di fungsi modify. Tadi kan di draw ya. Sekarang kita masuk ke modify. Mungkin mungkin dari tutorial yang pertama atau part yang pertama adalah pengenalan dari itu draw tadi circle, arcs, rectangle, polyline, dan line. Untuk di pertemuan pertama ini belum ada job ya, cuman pengenalan. Nanti teman-teman coba saja di rumah untuk penggunaan circle. Nah, teman-teman nanti coba yang lain, ini ada tantan, radius, ada ini. Coba aja biar teman-teman mengenal juga. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas di bagian modify. Ada move, copy, rotate, trim, dan sebagainya. Begitu, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.